Perkenalkan Bu, nama saya Endro Galdiano Wisbarani, Prodi D3 Teknologi Komputer, NIM 133230041. Saya akan membahas soal UAS kita yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai Christian product. Penjelasannya, cross join dalam konteks SQL menghasilkan hasil join yang merupakan kombinasi dari setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua. Yang kedua, sintaks yang diperlukan untuk menghubungkan semua lokasi dari kedua tabel sehingga seperti dua ini adalah ini select lokasi from cabang BNI, union select lokasi from cabang BNI baru. Union menghubungkan hasil dua pernyataan select, select lokasi from cabang BNI, memilih lokasi dari tabel cabang BNI, select dari cabang BNI baru, memilih lokasi dari tabel cabang BNI baru. Hasil akhir akan berisi semua nilai unik dari kolom lokasi dari kedua tabel tanpa duplikat. Yang ketiga, jika kita ingin memindahkan cabang BNI ID dengan nom BNI 001 dan lokasi Jakarta pada row 1 ke sebuah tabel dengan nama cabang BNI baru, jawabannya insert into cabang BNI baru when cabang BNI ID is BNI 001 dan lokasi is Jakarta. Perintah tersebut adalah sebuah perintah SQL untuk memasukkan data ke dalam cabang BNI baru, di mana nilai kolom cabang BNI ID adalah BNI 001 dan nilai kolom lokasi adalah Jakarta. Yang keempat, akan diubah lokasi pada cabang BNI ID sama dengan BNI 001 menjadi Kalimantan. Jawabannya, update lokasi to Kalimantan in cabang BNI where cabang BNI ID is BNI 001. Perintah tersebut adalah perintah SQL untuk memperbarui nilai kolom lokasi menjadi Kalimantan pada baris-baris tabel cabang BNI di mana nilai kolom cabang BNI ID adalah BNI 001. Yang kelima, sintaks yang diperlukan untuk membuat hasil berikut adalah update lokasi to Kalimantan in cabang BNI baru when cabang BNI ID is BNI 001. Perintah tersebut adalah perintah SQL untuk memperbarui nilai kolom lokasi menjadi Kalimantan pada baris-baris dalam tabel cabang BNI baru di mana nilai kolom cabang BNI ID adalah BNI 001. Yang keenam, akan dilakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 01 dengan hasil berikut ini. Jawabannya adalah A, 1 dan 5 karena keduanya mencocokkan kriteria yang diberikan. Yang pertama memilih semua nilai yang lebih besar dari BNI 001 dan yang kelima memilih semua nilai yang lebih besar dari atau sama dengan BNI 001. Yang ketujuh, jika terdapat adanya ketergantungan antara non-key atribut, maka tabelnya harus dibaca merupakan syarat normalisasi C, B, CNF. Beyond code normal form adalah tingkat normalisasi yang memastikan setiap ketergantungan fungsi dalam berdasarkan didasarkan pada kunci utama atau kandidat. Yang ketujuh, normalisasi basis data yang penting dilakukan untuk jawabannya adalah D1 dan 2. Normalisasi membantu menghindari kesalahan pengambilan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus. Normalisasi juga membantu minimalisir ketidakkonsistenan data ketika melakukan modifikasi pada basis data. Jadi normalisasi basis data penting dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah seperti kesalahan penghapusan dan ketidakkonsistenan data yang disebabkan oleh modifikasi pada basis data. 9. Perhatikan gambar 1 antara student dan teacher berikut ini tidak normal karena C. Atribut laboratorium 1, atribut laboratorium 2, dan atribut laboratorium 3 adalah kelompok atribut yang mengalami perulangan. Ketiga atribut tersebut harusnya tidak disimpan secara terpisah dalam satu satu baris dan tabel. Sebaliknya, jika seorang mahasiswa memiliki laboratorium, setiap pasangan laboratorium dosen harus disimpan sebagai entitas terpisah. Ini akan mencegah perulangan nilai dan tabel dan membuat struktur basis data lebih terorganisir. 10. Sebuah relasi memenuhi 2 NF apabila jawaban yang benar adalah A, 1 dan 4. Relasi memenuhi satu NF yang berarti setiap sel dalam tabel harus menyimpan satu nilai tunggal, tidak ada perulangan grup, dan setiap kolom harus memiliki nama unik. Jika memiliki kunci komposat key, tidak boleh atribut bukan kunci yang hanya tergantung kepada atribut yang membentuk kunci komposit.
Yang ke-11 diberikan relasi vendorer dan bertribut dan masing-masing sebagai berikut. Relasi ini tidak memenuhi 2NF karena B. 1, 2, dan 3. Vendorer memiliki 1 NF. Vendorer memiliki kunci komposite key. Atribut vendor name tergantung kepada vendorer no. Jadi kombinasi 1, 2, dan 3 ini menunjukkan bahwa relasi vendor order belum memenuhi 2NF. Nomor 12, sebuah relasi memenuhi 3NF apabila jawaban yang benar adalah B, 1, 2, dan 4. Relasi harus memenuhi 2NF, tidak memiliki kunci komposite atau komposite key. Kombinasi 1 dan 4 menunjukkan bahwa relasi telah memenuhi 3NF. Relasi dengan nomor 13, relasi dengan skema berikut. Mahasiswa, NIM, nama, kode fakultas, nama fakultas, lama studi, alamat tidak memenuhi 3NF karena jawabannya A. Atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas tergantung pada atribut kode fakultas. Atribut nama fakultas harusnya tergantung langsung pada kode fakultas, bukan pada NIM atau nomor induk mahasiswa. Kode fakultas adalah kunci fungsional untuk nama fakultas, karena setiap kode fakultas hanya memiliki satu nama fakultas yang sesuai. Nomor 14, perhatikan tabel dosen pada gambar 6 berikut ini. Gambar 6 tabel dosen, sintaks SQL yang akan menghasilkan semua data yang memiliki NIP di akhir dengan angka 1 adalah E. Select from dosen where NIP like 1. Klausa like digunakan dalam SQL untuk mencocokkan pola teks dengan nilai kolom. Tanda bintang adalah wildcard yang menunjukkan bahwa sebelum 1 bisa ada 0 atau lebih karakter pun, dan angka 1 adalah karakter yang harus diakhiri NIP. Oleh karena itu, klausa like bintang 1 akan mencocokkan NIP yang diakhiri dengan angka 1. Nomor 15, jika tabel dosen pada soal nomor 14 memiliki relasi dengan tabel cluster seperti pada gambar 7 berikut, maka sintaks SQL berikut yang menghasilkan data dosen, NIP, nama, dan cluster yang berada pada cluster name atau SQA, Software Quality Assurance, adalah A. Select NIP, nama, cluster name, from dosen, inner join, cluster on, cluster ID sama dengan dosen cluster ID. Dalam sintaks SQL join, Anda perlu menyatakan kondisi join menjelaskan bagaimana dua tabel dihubungkan dalam satu